Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang ya. Oke, nah kita kali ini berjumpa di channel ini membahas tentang isu yang semakin beredar di Simama Poltekkes. Nah, apakah ini adalah isu yang perlu kita takutkan? Nah, jadi mungkin dari thumbnail mungkin sangat menakutkan ya. Tapi kita akan bahas di sinilah ya. Nah, jadi bagi adik-adik yang sudah terpengaruh dengan isu-isu itu, nah kita akan coba bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel ini bagi adik-adik yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Saya ucapkan semoga adik-adik sukses di ujian yang akan datang dan lulus di penilaian portofolio Simama Poltekkes. Oke. Hello guys, hello everyone. Welcome back to Ruang Para Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Oke, nah jadi adik-adik kita akan coba bahas mengenai informasi yang mungkin ada sebagian siswa yang menanyakan di hari-hari terakhir ini kepada pihak Poltekkes yang menyatakan bahwasannya tanda tangan daripada kepala sekolah itu wajib gitu ya. Nah, jadi ini kita bahas nih. Apakah ini benar gitu ya? Nah, kita coba lihat. Kita akan coba analisis semuanya. Nah, dari WA yang bertanya kepada saya, juga di kolom komentar juga ada bertanya. Nah, ini sebagai isu yang membuat memang hampir menggetarkan hati atau pikiran daripada setiap peserta Poltekkes. Nah, kenapa? Ya kan? Karena ini isu-isu seperti ini memang di penilaian portofolio ini selalu membuat bahan-bahan yang perlu diwaspadai. Nah, benar atau tidaknya, nah ini juga harus kita perhatikan gitu. Artinya kita harus tanggapi juga apakah isu ini benar atau tidak gitu. Nah, berdasarkan WA-WA yang ada di grup, ya kan, saya perhatikan juga. Nah, di situ memang ada yang bertanya ke pihak Poltekkes di sini, misalnya Poltekkes X. Nah, di Poltekkes Y enggak gitu kan. Nah, saya ulangi sekali lagi adik-adik. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, nah ketika misalnya adik-adik bertanya ke pihak Poltekkes X, Poltekkes Y, Poltekkes Z, Poltekkes A, dan itu memang kalau kita perhatikan itu kan ada admin gitu kan. Nah, admin kalau memang mereka membaca juknis yang ada sama mereka, kemudian dengan aturan yang mereka berikan, nah ini tidak bisa ujuk-ujuk menjadi suatu aturan yang perlu atau memang tidak dituliskan gitu. Jadi nggak bisa seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya dituliskan di syarat utama atau di syarat pertama untuk penilaian portofolio, bahwasannya untuk syarat-syarat yang harus dilengkapi, ya itu adalah menjadi acuan gitu. Jadi kita berdasarkan apa yang tertulis. Misalnya, nah di sebelumnya, di video sebelumnya saya membuatkan bahwasannya ketika adik-adik memilih tiga jurusan dalam satu Poltekkes, itu berbahaya gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang tertulis di panduan gitu. Nah, buktinya ketika kita buat misalnya panduannya untuk pendaftaran ada itu tertulis gitu. Nah, itu jadi masalah. Kenapa? Karena ini portofolio gitu. Nah, kalau dia portofolio kan semua yang tidak mengikuti aturan berarti ada risiko gitu. Nah, coba kita balik. Andaikan misalnya aturan yang itu diikuti oleh siswa, ya kan? Misalnya nih seperti ini loh ya, saya tekankan lagi. Coba, kalaulah misalnya andaikan seperti itu, andaikan ya, saat tertulis di situ tidak boleh memilih 3 jurusan dalam satu Poltekkes gitu ya. Nah, oke. Ada yang memilih 3 jurusan
ya kan, dalam satu poltekes akhirnya protes gitu kan. Wah, mana ada itu gitu kan, mana mungkin gitu. Nah, coba pertimbangkan bagaimana kalau dia membaca benar gitu, sehingga dia tidak memilih jurusan yang ketiga. Nah, artinya apa? Dia mengurangi kesempatannya gitu kan. Kalau misalnya yang pertama tadi, situasi tadi, berarti yang protes kan yang memilih 3, kalau misalnya itu dianggap gugur gitu kan. Nah, bagaimana yang tadi? Kalau dia misalnya membaca aturan itu secara jeli, maka dia tidak memilih pilihan ketiga gitu kan. Ujungnya apa? Dia hilang kesempatannya untuk pilihan ketiga. Gara-gara apa? Karena dia membaca peraturan gitu. Jadi memang kalau ada tertulis aturan, itulah yang kita ikuti gitu. Nah, sekarang di situasi seperti ini muncul lagi, ada yang bertanya, perlukah ini, perlukah ini, perlukah itu, perlukah yang ini, perlukah yang itu gitu ya. Nah, saran saya untuk adik-adik yang ada di grup maupun yang tidak bergabung di grup, atau yang hanya nonton di video ini, atau yang sudah subscribe di channel ini, saya informasikan adik-adik bahwa untuk peraturan-peraturan yang tidak jelas itu nggak usah diperpanjang gitu kan. Kenapa? Mungkin ada sebagian yang misalnya adminnya saya bisa gitu kan, saya bisa mengubahnya, silakan nanti diubah segala macam. Nah, sekarang gini pertanyaannya gitu kan, saya kasih sedikit gambaran. Apa semua siswa itu memiliki rapot yang ditandatangani, ya kan, oleh kepala sekolah? Oh tidak, tidak ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini coba diperhatikan. Di semester 1 biasanya itu rapot tidak ditandatangani kepala sekolah, hanya wali kelas gitu. Nah, itu di situ satu ya. Makanya aturannya tidak ada menyatakan bahwasannya itu harus ditandatangani kepala sekolah. Ada rapot di sebagian sekolah untuk semester 1 tidak ditandatangani kepala sekolah. Ada yang semester 2 ya yang ditandatangani. Nah, ketika biasanya untuk setiap sekolah di semester 2 untuk kenaikan kelas itu yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Untuk semester 1 tidak, yang menandatangani hanya wali kelas gitu. Dan mungkin ada sebagian di sini yang mengalami seperti itu. Tapi ada juga mungkin sekolah yang setiap semester itu ditandatangani kepala sekolah rapotnya. Tapi kita tidak membahas itu. Nah, di sebagian sekolah saya katakan tadi ada rapotnya yang semester 1, semester 3, semester 5 itu tidak ditandatangani kepala sekolah. Bagaimana? Bagaimana dengan itu gitu? Nah, di sini masalahnya. Jadi adik-adik nggak usah percaya atau termakan isu gitu. Karena apa? Di Juknis juga tidak ada itu, ya kan? Di syarat-syarat yang diberikan mereka juga tidak ada. Yang perlu kamu upload adalah nilai pengetahuan daripada rapot kamu. Saya katakan hari itu adalah rapot asli diupload, yang paling inti adalah nama sekolahmu ada, semesternya ada, kemudian tahun ajarannya ada. Kalau misalnya di bawahnya ada, berarti bagus. Kalau nggak ada, yang penting itu adalah upload dan input sama. Nah, mereka kan mencek di situ. Nah, nanti masalah misalnya mereka mencek lagi, kan ada berkas-berkas lagi nanti setelah kamu lulus nominasi, ya kan? Yang jelas buktinya kamu nanti akan disuruh mengirimkan yang legalisir. Nah, jadi makanya dari sebelumnya saya katakan supaya ini misalnya jadi sah gitu kan. Di sebelumnya juga saya katakan supaya ini jangan jadi masalah-masalah seperti ini, rapot asli kamu itu harus dilegalisir gitu. Nah, kalau sudah dilegalisir nggak perlu lagi tanda tangan daripada kepala sekolah sampai ke bawah. Misalnya kalau rapot kamu 4 lembar semuanya harus ikut, kan nggak mungkin. Nah, jadi untuk adik-adik, untuk yang ini jangan jadi masalah gitu. Ini nggak perlu jadi masalah. Sekarang intinya segera konfirmasi, karena tinggal 4 hari lagi loh. Ya, jadi jangan sampai kamu tidak sempat konfirmasi, karena akan segera diperingkatkan dan dinilai rapot kamu
untuk semua input dan upload kamu di tanggal 2 sampai tanggal 9. Jadi silakan segera diisikan. Jadi untuk hal ini nggak usah jadi di bahan pikiran adik-adik. Intinya sekarang adik-adik fokus saja mengisi. Saya katakan seperti itu, demikian tadi. Itulah alasan kenapa tanda tangan itu tidak perlu. Jadi sebenarnya harusnya itu rapot memang harus dilegalisir. Nah, mereka tidak menyatakan itu di awal-awal gitu, di sebelumnya ketika misalnya dilegalisir, nggak ada di persyaratannya. Tapi di sebelumnya saya ada bertanya siswa, legalisir harus dilegalisir. Kenapa? Karena itu penting. Masalah diupload nggak legalisir boleh, kalau dilegalisir lebih bagus gitu, karena itu lebih sah gitu dibandingkan tanda tangan biasa. Kamu juga bisa tangani itu kok, tapi kalau dilegalisir jelas ada stempel, ya kan? Nah, jadi memang di situ ya, adik-adik nggak usah pertimbangkan itu lagi, nggak usah jadi bahan pikiran, sekarang fokus saja. Intinya tadi memang adik-adik jangan lagi termakan isu di akhir-akhir ini. Kalau memang itu seperti itu dari awal sudah dinyatakan bahwasannya tanda tangan itu perlu. Kuncinya adalah ikuti aturan yang mereka buat yang tertulis. Nah, kalau yang tersirat nggak perlu. Namanya tersirat sama seperti upload surat kesehatan. Nah, seperti itu. Saya katakan di sebelumnya, cek kesehatan dulu. Ternyata ada yang bertanya ke pihak Poltekkes bahwasannya itu dimaklumi. Oke, nggak masalah. Nah, tapi kalau saya selalu menyarankan bagi adik-adik, kalau aturan tetaplah aturan, ikuti. Karena kalau tertulis dia, maka itu kita benar gitu. Saya katakan juga demikian, kalau dia tertulis kita ikuti, itu benar. Tapi kalau misalnya tertulis di situ kita misalnya tidak ikuti, maka kita salah. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kamu disalahkan, ada aturannya tertulis, maka kamu bisa menuntut karena sudah tertulis gitu. Jadi itu di situ apanya. Jadi adik-adik harus paham di situ. Ingat, lebih bagus kita atau lebih baik, lebih positif kita mengikuti apa yang tertulis. Dan yang sudah mengikuti yang tertulis dengan memeriksa kesehatan baru menginput nilai, itu lebih bagus gitu. Nah, ketika mereka misalnya menyatakan berbeda data dengan, nggak mungkin. Kenapa? Karena kamu sudah input sama dengan apa yang kamu upload nantinya. Jadi jangan bermain-main dengan tulisan ya. Jadi karena tulisan itu bisa menjadi perjanjian. Jadi perjanjian itu harus ditulis. Jadi itu harus sah gitu. Jadi adik-adik gak usah pikirkan itu lagi. Sekarang fokus saja. Jadi intinya untuk masalah tanda tangan itu tidak perlu ya. Yang perlu adik-adik upload adalah nilai rapot asli kamu yang jelas nampak pengetahuannya, nampak namamu, kemudian semesternya, kemudian tahun ajarannya. Dan lebih bagus saya katakan di sebelumnya, di video-video sebelumnya juga saya katakan itu dilegalisir rapotnya. Dan di WA juga saya katakan itu kalau bisa dilegalisir lebih baik. Legalisir lebih baik dan itu lebih sah gitu. Nah, oke, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Terima kasih. Intinya tidak perlu melampirkan tanda tangan kepala sekolah. Yang sudah konfirmasikan gak mungkin lagi. Oke? Nah, terima kasih. Silakan kalau ada bertanya, silakan dicantumkan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam para bintang.